Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau istirahat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk di bawah pohon yang disebutkan dalam Injil bahwa semua nabi pasti mampir di pohon itu. Pohon itu adalah pohon kurma. Ada satu pohon kurma di dekat gereja. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di bawah pohon itu, disaksikan oleh Maisyarah, hamba sahaya Khadijah radhiyallahu anha. Pohon kurma itu tiba-tiba menunduk, terlihat sangat jelas dan menutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari panas. Pendeta yang juga menyaksikan kejadian itu berpikir ini mungkin salah satu tanda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang mereka tunggu. Dia pun akhirnya keluar, kemudian mengejar Maisyarah yang saat itu berpisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkata, "Hai, Fulan, tunggu sebentar." Kemudian Maisyarah berhenti. "Kalian dari mana?" ucap pendeta itu. "Kami dari Mekah," jawab Maisyarah. "Siapa yang bersamamu ini?" "Seseorang dari Mekah, salah satu tokoh Mekah yang bernama Muhammad dan beliau punya kafilah dagang." Lalu mulailah pendeta ini menanyakan banyak hal tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua yang Maisyarah jelaskan sesuai dengan yang pendeta itu tahu merupakan ciri kenabian yang ada dalam Injil. Kemudian setelah banyak bertanya kepada Maisyarah, pendeta ini mengatakan, "Baiklah, saya berterima kasih atas jawabanmu ini, dan saya akan coba menyampaikan kepada teman-teman pendeta di dalam gereja." Terus Maisyarah bertanya, "Sebentar, boleh saya bertanya, apa rahasia pertanyaan Anda tadi?" Kemudian pendeta ini menjawab dan jawaban ini yang nanti mendorong Khadijah radhiyallahu anha untuk menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia mengatakan, "Ketahuilah anak muda, menurut keyakinan kami, apa yang kami dapatkan dalam Injil. Tidak ada yang turun di bawah pohon ini kecuali seorang nabi, maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah nabi yang sedang ditunggu." Setelah beberapa hari perjalanan, sampailah kafilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Maisyarah, hamba sahaya, budak Khadijah radhiyallahu anha. Di hari yang sama dagangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjual habis di Mekah. Dan pada hari itu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan modal dan keuntungan pada semua orang yang menitipkan modal termasuk Khadijah radhiyallahu anha. Karena perilaku ini semakin harum nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah radhiyallahu anha pun langsung bertanya kepada Maisyarah, "Sebenarnya apa yang kamu lihat pada saat kamu sedang bersama Muhammad?" Khadijah radhiyallahu anha meminta Maisyarah menceritakan semuanya. Maka pada saat itu Maisyarah pun menceritakan semua yang dia alami. Ada awan yang menaungin, ada pohon yang menunduk seperti melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari panas. Pendeta yang bertanya dan mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sedang ditunggu, menceritakan akhlak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara berdagang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maisyarah menceritakan semua secara detail sampai selesai. Saat itu Khadijah radhiyallahu anha yang terkenal dengan kecantikannya dan selalu dilamar oleh tokoh-tokoh terkenal Mekah. Baru pertama kali Khadijah radhiyallahu anha yang meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahinya. Maka Khadijah radhiyallahu anha berkata kepada Maisyarah, "Saya akan berbicara sesuatu nanti dengan orang yang akan menyambung lidah saya kepada Muhammad." Lalu Khadijah radhiyallahu anha pun mencari siapa yang pantas untuk diajak bicara. Ditemukanlah seorang sahabatnya bernama Nafisa. Maka berkatalah Khadijah radhiyallahu anha kepada sahabatnya Nafisa, "Wahai Nafisa, apa kamu sudah tahu cerita tentang Muhammad?" "Belum," jawab Nafisa. Lalu Khadijah menceritakan semua tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Maisyarah, hamba sahaya yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam, ceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha.
Setelah bercerita, Khadijah radhiyallahu anha berkata, dan saya punya niat sesuatu, yang saya ingin kamu yang menyampaikannya. Apa itu? Kata Nafisa. Saya ingin agar engkau menyampaikan pada Muhammad agar melamarku, ucap Khadijah radhiyallahu anha. Selama ini kau menolak lamaran tokoh-tokoh Mekah yang kaya raya, tapi sekarang kau minta Muhammad untuk melamarmu, ucap Nafisa. Pada saat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang pedagang yang sukses, tapi tidak sama kekayaannya dengan tokoh-tokoh Mekah yang melamar Khadijah radhiyallahu anha sebelumnya. Iya, saya bersedia kalau Muhammad mau menjadi suami saya, jawab Khadijah radhiyallahu anha. Maka Nafisa menjawab, urusan saya akan pergi. Maka saat itu Nafisa pergi mendatangi rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu kebetulan ada Abu Talib dan sepupu-sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nafisa mengatakan, wahai Muhammad, mengapa engkau belum menikah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum cukup bekal. Lalu kata Nafisa, wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah dengan wanita yang berkumpul pada dirinya semua hal yang kau butuhkan? Kecantikan, jalur nasab yang terhormat, kekayaan, kedudukan semua ada pada Khadijah radhiyallahu anha. Siapa yang engkau maksudkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.